Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan metode melengkapkan kuadrat sempurna atau metode kedua ya. Kemarin kita sudah belajar menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan metode pemfaktoran. Nah, hari ini kita akan belajar pakai cara melengkapkan kuadrat sempurna. Ini agak panjang ya caranya, agak panjang dibandingkan dengan pemfaktoran. Nah, di sini saya sudah tuliskan contoh soalnya, saya kasih 2 ya. Saya baca soalnya. Tentukan akar-akar persamaan kuadrat berikut dengan menggunakan metode melengkapkan kuadrat sempurna. Nah, contohnya x kuadrat tambah 6x tambah 8 sama dengan 0. Yang B, x kuadrat kurang x kurang 6 sama dengan 0. Oke, saya jelasin yang A dulu ya. Nah, ini soalnya x kuadrat tambah 6x tambah 8 sama dengan 0. Pertama, untuk metode melengkapkan kuadrat sempurna, koefisien dari x kuadrat atau A itu harus 1. Kalau dia belum 1 berarti harus kita buat jadi 1. Jadi misal di sini 2x kuadrat gitu ya. Berarti supaya jadi 1 kita harus bagi semuanya gitu ya dengan 2. Gitu ya. Berarti nanti 6 jadi 3, 8 jadi 4 gitu. Kalau dia 3 ya berarti dibagi 3. Nah, kalau sudah 1 berarti aman, langsung aja kita kerjakan. Oke. Nah, langkah pertamanya adalah si C gitu ya. Si C itu kita pindah ke ruas kanan, pindah ke sebelah kanan ya. Berarti di sebelah kiri sisa x kuadrat ditambah 6x sama dengan 8 positif pindah ke sebelah kanan jadi negatif ya, negatif 8. Oke, selanjutnya kita tambahkan di ruas kiri dan juga di ruas kanan itu dengan setengah B. B itu ini ya, kan ini A, B, C. Jadi setengahnya B nya siapa? B nya 6 positif. Berarti jadinya gini, x kuadrat ditambah 6x ditambah setengah dikali dengan 6 ya, setengahnya B. Ini 6 ya, bukan B ya. Nah, kuadrat dipangkatkan 2. Nah, sama, jadi karena di kiri itu ditambahkan dengan setengahnya B, sebelah kanan juga gitu. Berarti yang sebelah kanan menjadi negatif 8 ditambah setengah dikali 6 dipangkatkan 2. Oke, sama ya, sama persis, harus adil kiri dan kanan. Selanjutnya x kuadrat ditambah 6x ditambah yang ini kita hitung setengahnya 6 itu berapa? Setengahnya 6 itu adalah 3. 3 baru kita pangkatkan sama 2. Sama dengan negatif 8 ditambah sama ya kayak yang sebelah sini. Sebelah sini kan 3 pangkat 2, berarti ini juga hasilnya 3 pangkat 2. Oke, gini. Selanjutnya kita hasilkan 3 kuadrat itu berapa? X kuadrat tambah 6x ditambah 3 pangkat 2 itu 9. Nah, sama dengan negatif 8 berarti ditambah dengan 3 pangkat 2 itu tadi 9. Sama ya, kiri kanan, sini 9, sini 9. Kemudian kita faktorkan. Berapa faktornya? Nah, langsung aja lihat di sini. Faktornya itu adalah setengahnya B. B-nya berapa tadi? B-nya positif 3. Berarti X tambah 3 pangkat 2. Nah, langsung gitu ya. Jadi kita nggak usah mikir X kuadrat tambah 6X tambah 9 itu berapa ya faktornya ya. Nah, langsung aja ambil dari sini. Ya, setengahnya B. B-nya 6. Setengahnya adalah 3. Langsung ambil di sini. Kalau di sini hasilnya negatif, ini ya, seandainya negatif nih, setengahnya B ini hasilnya negatif 3. Berarti di sini X dikurang 3 gitu. Ini karena tadi positif, setengahnya B itu 3 aja. Makanya di sini tambah. Oke. Sama dengan ini kita tambahkan juga negatif 8 tambah 9 itu 1. Kemudian selanjutnya kita akarkan. Jadi ini lawannya kuadrat itu adalah akar. Lawannya kuadrat itu akar. Saya tulisnya agak maju ke sini ya. Berarti X tambah 3 sama dengan positif negatif akar 1. Gitu. Nih ya, jadi satunya diakarkan. Lawannya kuadrat itu adalah akar. Nah, ini di depannya dikasih tanda positif dan negatif karena persamaan kuadrat itu akarnya ada 2 gitu ya. Jadi nanti 2. Nah, pertama kita hasilkan dulu nih akarnya 1 itu berapa. Berarti X ditambah 3 sama dengan
positif negatif, akarnya yang 1 ya 1. Kemudian kita selesaikan, ada 2 ya, satunya ini bisa positif, satunya ini bisa negatif. Kita selesaikan dulu yang positif, berarti jadinya X ditambah 3 sama dengan 1, berarti X sama dengan 1, 3 nya pindah ke sebelah kanan, positif pindah ke kanan jadi negatif, 1 dikurang 3 berarti X sama dengan negatif 2. Sebelahnya lagi, atau berarti di sini X ditambah 3 sama dengan ini ya, X tambah 3 sama dengan, karena tadi udah positifnya berarti sekarang yang negatifnya, X tambah 3 sama dengan negatif 1, berarti X sama dengan negatif 1 dikurang, ini positif ya, pindah ke kanan jadi negatif, kurang 3, berarti X sama dengan negatif 4. Oke, berarti jawabannya, himpunan penyelesaiannya adalah negatif 4, negatif 2. Oke, selesai yang A, kita lanjut ke yang B. Oke, kita lanjut ke soal yang B ya. Soal yang B itu X kuadrat dikurang X kurang 6 sama dengan 0. Caranya sama kayak tadi, yang C pindah ke sebelah kanan, berarti jadinya X kuadrat dikurang X sama dengan 6. Positif ya 6 nya ya, karena di sini dia negatif, pindah ke sebelah kanan jadi positif. Oke, selanjutnya ditambah dengan setengahnya B. Nah, B ini berapa? B nya di sini 1, nggak ditulis tuh berarti 1 ya, negatif 1 nih karena di depannya ada tanda negatif. X kuadrat dikurang X ditambah setengah dikalikan dengan negatif 1, nah dipangkatkan 2 sama dengan 6 ditambah dengan setengah dikali dengan negatif 1 dipangkatkan 2 gitu. Ini pakai kurung, nggak pakai kurung sama aja ya, saya kurungin aja deh yang kiri juga biar sama. Berarti ini jadinya X kuadrat dikurang X ditambah setengah dikali negatif 1 itu hasilnya negatif setengah, pangkat 2 sama dengan 6 ditambah sama ya kayak di kiri ya, negatif setengah pangkat 2. Lanjut, di sini kita hitung X kuadrat dikurang X ditambah negatif setengah pangkat 2, negatif kali negatif itu hasilnya positif, setengah dipangkatkan 2, 1 pangkat 2 itu 1, 2 pangkat 2 itu 4 seperempat. Oke, sama dengan 6 ditambah 1/4. Oke, lanjut, kita faktorkan seperti yang saya bilang tadi, faktornya itu ngambil dari setengahnya si B. Setengahnya B tadi hasilnya adalah negatif setengah, berarti di sini dikurang 1/2. Nah, pangkat 2 sama dengan yang ini kita hitung. Cara ngitungnya 6 dikali 4 24 tambah 1 25. Nah, ini ke sini kali ya. Kali. Kemudian naik ke atas itu tambah. Nah, 6 kali 4 24 ditambah 1 25. Nah, 25/4. Nah, lawannya kuadrat apa? Akar. Oke, saya tulisnya agak maju ke sini ya. X dikurang setengah sama dengan positif negatif, jangan lupa 25/4. Oke, lawannya akarnya 25/4 berapa? Kita cari dulu. X dikurang 1/2, X dikurang setengah sama dengan positif negatif, akarnya 25 itu 5, akarnya 4 itu 2. Oke, berarti positif negatif 5/2. Sekarang kita kerjakan yang positifnya dulu. Berarti X dikurang 1/2 sama dengan positifnya berarti sama dengan 5/2. Berarti X sama dengan 5/2 sama dengan 5/2, kabur nih. Nah, gini aja, 5/2 ini setengahnya negatif pindah ke kanan jadi positif, ditambah setengah, berarti X sama dengan, ini karena penyebutnya sama sudah ya, ini 2 berarti kita tinggal tambahkan atasnya aja,
5 tambah 1 6, 6 per 2. Berarti X nya sama dengan 3. 6 bagi 2 3. Sebelahnya lagi, atau sebelahnya berarti ini ya, X dikurang setengah sama dengan yang negatifnya, ini yang positif tadi. Berarti jadinya X dikurang 1 per 2 sama dengan negatif 5 per 2. Kita pindah, X sama dengan negatif 5 per 2. Ini negatif pindah ke kanan jadi positif, tambah 1/2. Berarti X sama dengan, udah sama juga ya penyebut bawahnya ya, sama-sama 2, kita tinggal hitung atasnya. Negatif 5 ditambah 1 itu sama dengan negatif 4 per 2. Berarti X sama dengan negatif 4 dibagi 2, negatif 2. Berarti HP-nya adalah yang kecil dulu, negatif 2 sama 3. Nah, silahkan disamakan dengan pemfaktoran yang kemarin ya. Pemfaktoran kemarin kan saya ada kasih contoh soal yang kayak gini juga ya. X kuadrat dikurang X kurang 6 sama dengan 0. Nah, sama nggak hasilnya dengan ini? Negatif 2,3. Oke, ini dulu yang bisa saya jelaskan materi kita hari ini. Semoga bisa difahami. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.